Inflasi adalah suatu peristiwa naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus dan mengakibatkan nilai uang turun. Pada saat terjadi inflasi, jumlah uang beredar atau JUB bertambah, sedangkan jumlah barang atau jasa yang beredar itu sedikit. Nah, sekarang kita lihat cara menghitung inflasi. Inflasi dihitung dengan menggunakan rumus IHK T dikurang IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100%. Nah, sekarang kita lihat ya, IHKT itu adalah indeks harga konsumen tahun yang akan kita cari. Sedangkan IHKT min 1 adalah indeks harga konsumen tahun dasar atau tahun sebelumnya. Misal, ada 2 tahun, harga tahun 2003 dengan tahun 2006. Berarti yang menjadi IHKT min 1 atau harga tahun dasar adalah tahun 2003. Sedangkan IHKT atau indeks harga konsumen tahun yang kita cari adalah tahun 2004. Sekarang kita ke dalam perhitungan, kita masukkan angkanya. Inflasi 2004 sama dengan IHK indeks harga konsumen tahun 2004 1.500 dikurang indeks harga konsumen tahun 2003 1.300 dibagi dengan indeks harga konsumen tahun 2003 1.300 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 15,80%. Berdasarkan perhitungan, kita sudah bisa mengetahui bahwa 15,38% ini berarti sudah lebih dari 10% per tahun. Nah, kalau berdasarkan tingkat keparahannya 10-30% per tahun, inflasi yang dialami adalah inflasi sedang. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi inflasi ringan kurang dari 10% setahun, sedang 10-30% setahun, berat 30-100% setahun, dan hiperinflasi. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena berlebihnya permintaan. Berdasarkan kurva permintaan berubah sedangkan penawaran tetap. Hal ini menyebabkan harga dan jumlah barang naik. Kita lihat pergeseran dari titik keseimbangan yang mula-mula berada pada D, sekarang bergeser menjadi D1. Titik keseimbangan berubah dari yang tadinya D bergeser menjadi D1, itu titik keseimbangannya adalah E1 bergeser menjadi E2. Dikarenakan pada saat P mula-mula dan Q mula-mula sekarang bergeser menjadi Q1, yaitu jumlah barang bertambah ketika harga naik. Ya, walaupun di sini kita lihat jumlah penawarannya tetap. Nah, hal inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya demand pull inflation. Kenapa? Karena pada saat harga naik, jumlah barang yang diminta konsumen terus bertambah sedangkan jumlah barang yang diproduksi tetap. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran dari konsumen barang yang ada di pasaran langka. Sekarang adalah cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena naiknya biaya produksi. Hal ini diakibatkan karena jumlah barang yang diproduksi itu turun pada Q1 sedangkan jumlah permintaan tetap. Kita lihat ya, pergeseran antara S menjadi S1, yang tadinya Q berkurang menjadi Q1 karena naiknya biaya produksi, sedangkan jumlah barang. Inflasi berdasarkan asalnya, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri, domestic inflation, yang diakibatkan oleh kegagalan panen yang merata di seluruh daerah. Inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation disebabkan karena harga barang impor yang mahal.